barang siapa yang tidak melakukan sholat witir maka tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ini apa gak golongan Rasulullah, golongan sopo gandong dah ya. Jadi sholat witir ini sangat penting. Di samping keutamaannya besar, ancamannya juga besar. Cuma begini Pak, falaisa minni falaisa minna itu perlu dijelaskan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka sunnahku tidak termasuk golonganku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. An abihi, dari ayahnya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al witru haqqun, witir itu hak. Faman lam yutir, dan barang siapa yang tidak melakukan sholat witir, falaisa minna, maka tidak termasuk golonganku. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahul Hakimu, disahihkan Imam Hakim. Begini, ini ancaman orang yang tidak melakukan sholat witir. Ono ancamane Pak, tidak melakukan sholat witir. Barang siapa yang tidak melakukan sholat witir maka tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ini apa gak golongan Rasulullah, golongan sopo gandong dah ya. Jadi sholat witir ini sangat penting. Di samping keutamaannya besar, ancamannya juga besar. Cuma begini Pak, falaisa minni falaisa minna itu perlu dijelaskan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka sunnahku tidak termasuk golonganku. Nah, berarti sing gak nikah itu apa? Tidak termasuk golongan Nabi. Para ulama itu memberikan fatwa. Di sini itu ada kata-kata yang tersembunyi tapi tidak disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa tidak disampaikan oleh Rasulullah? Para sahabat sudah paham. Ya, jadi para sahabat sudah paham. Jadi ini kalau para ulama menyatakan falaisa minni, maka tidak termasuk golonganku yang sempurna. Tidak termasuk umatku yang sempurna. Ada kata-kata sempurna yang tidak ditulis. Contoh begini Pak. Ya, tidak usah ditulis tapi semua paham. Bawasik mengumumkan, bapak-bapak jamaah musola Al-Hikmah, barang siapa yang besok pagi jam 7 ke musola dapat 500.000. Jam 7. Nggak usah ditulis. Nih jam 8 bagaimana? Nggak usah tulis. Berarti jam 8 nggak dapat Pak. Gitu loh. Meskipun tidak ditulis, semuanya paham. Gitu loh ya. Ini jam 8 bagaimana? Jam setengah 8 bagaimana? Nggak usah ditulis, pokoknya jam 7. Jam 7 dapat 500 ya. Kalau lebih jam 7 tidak dikasih, nggak usah ditulis begitu, semuanya sudah paham. Ini juga begitu ya. Falaisa minna, maka tidak termasuk umatku, umat kami, golonganku.
Artinya ada kata-kata sempurna. Ya, termasuk begini. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali sholat di masjid. Artinya ini difahami berarti wong sing tetangga masjid gak sholat di masjid gak sah. Kan begitu. Ya, pahamnya begitu. Itu kalau pemahaman kita. Ya, tidak ada sholat itu berarti tidak sah. Nah, itu difahami oleh para ulama tidak sempurna sholat. Nah, ada kata-kata sempurna Pak, tapi dalam kurung. Ya, contoh semacam ini, contoh. La ikraha fiddin. La ikraha, tidak ada paksaan. Fiddin, di dalam agama. Kalau diterjemahkan tidak ada paksaan di dalam agama, nggak usah sholat Pak. Wong gak ada paksaan. Sampai nggak sholat, nggak ada paksaan. Sampai nggak poso, nggak ada paksaan di agama. Karena apa? Karena nggak paham. La ikraha fiddin diterjemahkan tidak ada paksaan dalam agama. Tapi yang betul apa? Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Ada kurungnya. Ya. Kenapa kok sampai dikasih kurung? Karena kalau diterjemahkan tidak ada paksaan dalam agama, tidak sesuai dengan asbabul nuzul. Saya jelaskan sedikit aja nih ya. Asbabul nuzulnya itu begini Pak. Ada sahabat Ansor asli Madinah namanya Al-Husaini. Al-Husaini ini punya 2 putra. Ya. Yang kebetulan Al-Husaini ini sudah beragama Islam, 2 putranya ini masih Nasrani. Lalu beliau Al-Husaini ini ke Rasulullah bilang, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, putra saya 2 ini masih Nasrani. Saya sebagai orang tua, saya mampu, saya bisa untuk memaksa dia masuk Islam. Maka anak saya ini akan saya paksa masuk Islam." Nah, turun ayat ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Nah, gitu ya. Bukan diartikan tidak ada paksaan dalam Islam, ya. Nah, ayat ini harus dikorelasikan dengan ayat yang lain. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Artinya apa? Masuk gaji peksa, nek wis nduk jero. Nah, itu Pak. Harus sesuai dengan aturan. Saya memberikan ilustrasi begini, ilustrasi. Orang yang lapar itu tidak bisa dipaksa masuk restoran ini, masuk restoran ini. Masuk rumah makan mana saja nggak masalah. Jadi masuk rumah makan ini tidak dipaksa. Tapi kalau sudah masuk rumah makan itu ada aturan yang harus diikuti. Ya, contoh kita ke McD, kita ke FC ya. Itu aturannya ngetono duit dhisik baru oleh panganan. Beda dengan nduk warunge mbok jah. Sing nduk pinggir dalan lho Pak, aturannya makan dulu baru bayar. Sampai nduk McD poso gak kok nduk mbok jah. Mangan dhisik terus bayar. Oh, gaji layani Pak. Jadi kalau sudah masuk agama Islam itu harus ngikuti aturan yang ada di agama Islam. Tapi kalau belum masuk, nggak usah dipaksa, nggak boleh. Ya, kita boleh mendoakan. Mendoakan yang terbaik adalah, ya Allah, mudah-mudahan teman saya si fulan ini mendapat hidayah dari kamu. Ya, karena apa? Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendoakan 2 orang, Pak. Ya Allah, jadikan salah satu dari 2 orang ini yang engkau cintai yang dapat membela Islam. Siapa? Abu Jahal dan Sayyidina Umar. Ini yang ngomong Ibnu Umar. Ya. Nah, Allah ini memilih Sayyidina Umar, Pak. Yang lebih dicinta adalah Sayyidina Umar. Oleh karena itu, Sayyidina Umar masuk Islam. Abu Jahal
tetap belum Islam. Setelah masuk Islam dia banyak membantu. Oleh karena itu ada teman yang belum Islam, nggak usah dipaksa, ya kamu harus masuk Islam, nggak boleh, ya. Jadi didoakan, ya. Nah itu yang terbaik adalah mendoakan. Sampai teko kudu gimana opo gimana, ya nggak apa-apa ya. Jadi supaya lebih paham. Jadi laisa minna, ya tidak termasuk golongan kami, itu golongan yang sempurna. Itu ada lagi tulisan itu Pak ya. Jadi tulisan umpamanya saya nulis pegon gitu ya, kambing, kembang, kumbang itu hampir sama ya, kambing, kembang, kumbang itu sama tulisannya. Tapi kalau saya kasih makan di dalamnya ya, itu orang Jawa, orang Indonesia pasti paham bahwa yang betul adalah kambing makan kembang. Tidak mungkin dibaca kembang makan kumbang, tidak mungkin. Karena paham. Nah, maunya orang lain sana, ya mungkin iso Jawa, ya. Kumbang makan kambing, begitu. Nah, karena sahabat sudah paham, tidak usah ditambah sempurna, sudah paham ya. Ada pertanyaan mungkin. Ini apa? Iki gak salat wete ta? Laisa minna lo ya, laisa minna. Nek gak salat wete ya. Ayo ta diupayakan. Nek gak iso nduk nggone musala, be sungkan ya nduk omah ndak apa-apa. Ya, embel lagi ya. Sulit Pak, memang sulit kalau di rumah itu sangat-sangat sulit. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.